Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan wawancara bersama Mama Lil, yang dimana tadi saya sudah mengkonfirmasi dengan beliau bahwasannya saya bilang kepada beliau, Mbak Daisha, saya akan ke rumah beliau untuk melanjutkan wawancara yang kedua atau sesi yang kedua, yang dimana pembahasannya ini beda. Yang kemarin tentang hal positif apa saja yang bisa diambil untuk kita, pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari seorang seniman Lampung. Kalau saat ini yaitu temanya adalah tentang bagaimana gamelan bisa dikenal begitu eksis di kalangan masyarakat Lampung, dan bagaimana cerita lampau gamelan bisa dikenal hingga menjadi suatu warisan yang bisa dibilang warisan dunia. Nah, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Mbak Daisha dan sholat rawih, langsung OTW gas ke tempat Mama Lil. Cekidot, jangan kemana-mana, tetap lihat video ini. Semoga video wawancara ini bermanfaat untuk kedepannya bagi teman-teman yang belum mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi Limasat Manjai, di mana pada malam hari ini saya kembali ke rumah seniman musik Lampung, yaitu Mama Lil Rajo Gamelan, yang dimana kali ini akan membahas tentang asal usul gamelan, sejarah gamelan dan eksistensinya. Kenapa gamelan begitu erat di kalangan masyarakat Lampung. Dan sekarang sudah sampai di tempat Mama Lil yang tadi dalam perjalanan ke sini lumayan jauh dari Ejimuna. Sehat, Mak? Alhamdulillah sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa, Mak, ya? Santai aja, nggak usah tegar. Iya. Takut salah ngomong. Jadi sama seperti minggu kemarin, Mak, ingin menanya soal kalau kemarin kan hal positif Mama sebagai seniman musik Lampung, yang dimana bagaimana bisa diambil dipetik pelajarannya. Lalu sekarang ini saya ingin bertanya tentang asal usul gamelan, sejarah gamelan, dan mengapa gamelan sendiri sangat erat dan melekat di kalangan masyarakat Lampung. Eksistensinya banyak sejarahnya, banyak bisa dibilang warisan dunia, banyak juga profesor-profesor dari luar yang meneliti seperti itu, Mak. Ya. Nah, dijawab dengan santai saja, Mak. Ya. Sini kurang santai. Justru yang nanyanya nggak santai. Iya, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, apa ada sejarah penting tentang gamelan? Bagaimana dahulu gamelan ini bisa muncul di daerah Lampung, terkhusus di daerah Lampung Barat tempat Mama berasal? Bagaimana sejarahnya bisa muncul gitu, Mak, di Lampung Barat? Animalnya bagaimana seperti itu, Mak? Jadi apa ada sejarah? Jadi saya potong apa ada sejarah. Jadi semua kehidupan kita ini memiliki latar belakang, memiliki sejarah, termasuk
salah satunya adalah tentang alat musik yang sifatnya tradisional, bukan alat musik modern. Sedangkan alat musik yang modern aja ada sejarahnya. Sejarah siapa yang menciptakan, siapa yang membuat, negara mana yang membuat. Apalagi ini musik tradisional. Alat musik tradisional Lampung itu yaitu salah satunya yang ada di Lampung yaitu gamelan pring. Kalau kita mengacu kepada nama alat musik yang terbuat dari bambu, namanya gamelan pring. Kemudian alat musik gamelan pring ini berasal dari daerah Sekalabrak, Lampung Barat, Provinsi Lampung. Di Sekalabrak, Lampung Barat itu ada dua jenis alat musik pukul. Yang satu terbuat dari perunggu, dari besi, dari kuningan, itu namanya gamelan balak. Kemudian yang terbuat dari bambu itu namanya gamelan pring. Gamelan balak khusus diperuntukkan ketika itu ya, dan sampai sekarang pun masih khusus diperuntukkan khusus kepada para pimpinan-pimpinan adat atau para sultan, khususnya Sultan Paksi IV Paksipak Sekalabrak. Jadi ketika dahulu dan sampai dengan sekarang, alat musik gamelan balak itu merupakan pusaka seni yang dimiliki oleh Gedung Dalom ataupun rumah adat daripada pimpinan adat itu. Kemudian alat musik rakyatnya yaitu gamelan pring. Nah, masuk kepada gamelan pring. Alat musik gamelan pring ini terbuat dari bambu. Terbuat dari bambu, kalau di sana itu namanya bambu betung atau pring kuring gitu kan. Tapi karena bambunya besar, sering kita sebut namanya bambu betung. Gamelan ini asal kata dari gimol. Gimol artinya suara rumpun bambu, suara riuh gesekan rumpun bambu yang dibawa oleh angin sehingga suaranya menjadi gemuruh dan bergumul, makanya disebut gimol. Makanya hasil daripada penelitian, kemudian narasumbernya adalah Pak Ngah Wirda Depus Panggara. Hasil cetusan beliau bahwa alat musik ini berlaras gimol. Gimol artinya suara bambu yang bergemuruh, dan sudah disampaikan dan sudah ditulis bahwa laras yang ada pada alat musik gamelan pring itu yaitu berlaras gimol. Kalau di Jawa larasnya talo balaknya berlaras pelok, berlaras lendro. Nah, kalau di Lampung gamelan pring ini nama larasnya laras gimol. Tapi kalau talo balak yang ada di Provinsi Lampung itu berlaras pelok. Tapi kalau yang di Sekalabrak, gamelan balaknya berlaras gimol juga, karena notasi dan tangga nadanya sama. Nah, itu sejarah singkat latar belakang daripada gamelan pring itu sendiri. Baiklah, terima kasih Mak. Selanjutnya, siapa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa besar di dalam terjaganya eksistensi gamelan dari dulu hingga sekarang? Kalau eksistensinya yang terlibat di suatu masyarakat adat Sekalabrak, di situ ada penjaga-penjaga adat, di situ ada penjaga-penjaga seni, pelestari seni yang memiliki tugas, yang memiliki profesi masing-masing. Artinya ketika seorang penjaga adat, tentunya mereka adalah menjaga perangkat-perangkat adat yang dimiliki dan terstruktur oleh pimpinan adat. Para penjaga-penjaga seni pun, praktisi-praktisi seni itu juga melakukan suatu profesi yang pekerjaan mereka khusus di bidang seni. Salah satunya adalah kalau bahasa kami itu tukang tabuh alat musik gitu kan, tukang adab, tukang tabuh, tukang sadam, tukang wayak, tukang nyanyi. Nah, artinya profesi di dalam seni. Nah, di dalam gamelan ini salah satunya adalah yang terlibat langsung adalah para penjaga-penjaga seni, para pelestari-pelestari seni, termasuk di dalam lingkungan struktur-struktur adat. Nah, artinya dari situlah mereka mewariskan secara turun-temurun, secara tidak langsung kepada anak cucu mereka. Salah satunya adalah
turun kepada saya sebagai cucu, sebagai anak daripada orang tua saya sendiri, yang diwariskan tentang alat musik ini, mengenai alat musik gamelan ini, dimulai dari cara pembuatannya, kemudian dilanjutkan dengan cara menabuhnya, kemudian bagaimana perawatannya, ya, sehingga alhamdulillah alat musik gamelan Pring ini masih terjaga sampai sekarang. Lalu mengapa gamelan Pring ini begitu penting di kehidupan bagi masyarakat Lampung? Mengapa begitu penting gitu seperti? Atau karena sejarahnya, atau karena emang gamelan ini terbentuk dari kebiasaan masyarakat Lampung? Alat musik itu kenapa begitu penting? Di dalam masyarakat adat itu penggabungan antara adat, tradisi budaya, dan seni. Kalau di Bali, seni itu berkaitan dengan keagamaan. Agama. Tetapi kalau di Skalabra, khususnya di Skalabra Lampung Barat itu, seni itu menggabung menjadi 3 bagian, yaitu adat, kemudian tradisi budaya, dan seni. Setiap dia ada kegiatan adat, setiap ada kegiatan budaya, selalu berkaitan dengan hubungannya dengan seni. Sehingga langsung ataupun tidak langsung, satu ini selagi adatnya tertata dengan bagus, selagi adatnya tertata dengan rapi, selagi budayanya terjalin, maka di situ seni pun akan muncul, sehingga di situ akan terawat seni. Baiklah, selanjutnya Mak, kapan peristiwa besar tentang gamelan pernah terjadi dan apakah ada perubahan? Peristiwa besar tentang gamelan apapun itu yang buat perubahan sampai sekarang, apakah pernah ada? Kalau di dalam seni sebetulnya tidak ada suatu peristiwa yang besar. Suatu peristiwa yang besar itu adalah kalau bagi kami itu adalah suatu gegara ataupun peristiwa. Tetapi kalau seni kan sifatnya hanya mengalir, karena itu bukanlah suatu perjuangan di dalam melumpuhkan atau di dalam menaklukkan gitu kan. Tetapi di situ hanya berkaitan dengan seni-seni hiburan. Kemudian seni ini hanya mengalir saja. Seni itu mengalir sebagai kebutuhan masyarakat untuk mendampingi kebutuhan masyarakat untuk sebagai sarana hiburan. Kemudian bagaimana alat musik itu menjadi tetap dicintai oleh para pencipta seni, khususnya alat musik tradisional ini. Nah, kenapa dia menjadi suatu bukan peristiwa besar ya? Karena yang namanya tradisi itu kan suatu kebiasaan, suatu budaya. Sehingga selagi kita bisa masih menjaga budaya, selagi kita bisa menjaga warisan budaya, di situ makanya warisan budaya seni itu pun akan selalu terjaga. Jadi kalau bisa dikatakan peristiwa besar itu tidak ada. Jadi yang ada hanyalah mengalir saja. Hanya saja ketika masih tahun 95 ke bawah, bukan peristiwa ya, pergeseran mungkin. Pergeseran ketika alat musik gamelan Pring ini tadinya talinya itu dari rotan, kemudian kita ubah menjadi tali senar nilon. Kenapa? Karena sekarang ini, kalau dulu kan alat musik itu hanya diam di tempat di suatu rumah, tidak dibawa kemana-mana, atau tidak naik bus, atau tidak naik pesawat. Sehingga walaupun ini kan tidak gampang putus, sekarang ini alat musik kita ini dibawa kemana-mana, sampai ke luar negeri, keluar daerah, naik pesawat. Sehingga pergeseran itu talinya kita biar lebih kokoh kan. Kemudian kalau dulu warna peliturnya, kemudian bentuknya, itu kan masih alami, apa yang setelah dipotong menjadi satu bentuk saja. Tetapi sekarang bagaimana kita menciptakan, bagaimana kita merekayasa agar supaya alat musik gamelan ini menjadi menarik. Bagaimana alat musik ini menjadi indah dipandang, indah bentuknya, suaranya lebih nyaring, suaranya lebih suaranya lebih merdu, lebih muncul lagi. Itu kan inovasi. Tapi itu bukanlah suatu peristiwa, tetapi adalah pergeseran perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baiklah, Pak. Selanjutnya, di mana pertama kali gamelan disebarkan dan diperkenalkan dengan masyarakat Lampung, sehingga pada saat itu gamelan begitu melekat dengan kehidupan masyarakat Lampung? Saya mulai berkesenian itu tahun 87 masuk ke Bandar Lampung ketika saya perpindahan dari SMP ke SMA.
ketika saya masuk ke Bandar Lampung, alat musik gamelan pring ini sangat minim dan hampir dikatakan tidak ada. Walaupun dia ada, hanya sebatas di Taman Budaya disimpan satu. Kemudian ya di situ aja, karena Taman Budaya kan sebagai sebagai tempat, sebagai lokasi, atau di museum ada satu. Tetapi untuk di sanggar-sanggar, karena kota Bandar Lampung ini kan modern, lebih menyukai modern, seperti Talo Balak pun yang terbuat dari perunggu pun masih tertinggalkan, apalagi gamelan pring yang merasa sangat unik, merasa sangat kuno, bahkan itu dikecilkan. Orang mengatakan kita ketinggalan zaman karena kita membawa alat musik itu. Tetapi lama kelamaan seiring bergesernya waktu, kemudian sinergi antara para praktisi seni dan pemerintah, kemudian dalam rangka mendukung program pemerintah untuk kemajuan kebudayaan, untuk tetap melestarikan seni tradisional daerah, sehingga alat musik tradisional yang tadi tidak menarik kan akan menjadi lebih disokong, sehingga sudah mendapatkan suatu ruang. Nah, disitulah kami mulai membawa alat musik ini dari Skalabra itu masuk ke satu sanggar, yaitu Sanggar Pesagi Belalau. Sanggar Pesagi Belalau dulu itu yang concern menggali, mementaskan seni-seni tradisional, khususnya dari seni tradisional Skalabra Lampung Barat. Nah, ketika di Sanggar Pesagi Belalau itu mengadakan suatu event festival Krakatau, maka seni-seni tradisional yang ada di Sanggar Pesagi Belalau itu menampilkan seni-seni tradisionalnya, salah satunya itu musik tradisional, yaitu gamelan pring. Sehingga kalau pertama di kalangan teman-teman alat musik itu menjadi suatu yang aneh gitu loh, tetapi sebagai pemerintah melirik ini, nah ini suatu kelebihan yang harus diangkat. Nah, dari situlah mulai alat musik gamelan pring ini mulai bermunculan. Kemudian selama itu masuk dalam muatan lokal, kemudian diberikan ruang seminar, diberikan ruang pelatihan di dalam alat musik gamelan pring ini, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang alat musik gamelan pring ini sudah menjadi identitas khususnya di Provinsi Lampung ini. Alhamdulillah berarti Mbak ya. Nah, selanjutnya bagaimana gamelan selalu bisa menjadi salah satu warisan dunia, yang dimana kita tahu Mbak, gamelan itu hanyalah alat musik yang terbuat dari bambu. Apa ada hal yang atau makna terdalam dari alat musik ini sehingga disebut dengan warisan dunia menurut Mama? Ya. Eksistensi gamelan pring ini hingga menjadi warisan budaya tak benda nasional dan warisan budaya dunia. Alat musik tradisional gamelan pring ini menjadi warisan budaya. Ketika tahun 2019 saya mengikuti rapat atau seminar untuk menentukan suatu nama alat pukul yang terbuat dari perunggu ataupun bambu ataupun kayu, itu disepakati menjadi warisan budaya dunia di UNESCO untuk disebut namanya gamelan. Sehingga untuk mewakili Indonesia disebutlah satu nama, yaitu gamelan. Walaupun di daerah Bali namanya berbeda, di Lampung namanya berbeda, kemudian di Kalimantan, kemudian di Jambi namanya berbeda, tetapi setelah mengacu kepada satu nama Indonesia, perwakilannya yaitulah gamelan. Kalau di daerah lain sih alat musik bambu, alat musik kayu ada banyak, di Bali banyak, di Kalimantan ada, di Surabaya alat musik kayu ada yang menyebut namanya kolintang, ada yang menyebut kalau ada kayu, ada yang namanya, ada dari bambu, ada yang namanya calung, ada yang namanya angklung, kan gitu. Tetapi setiap daerah kan memiliki ciri khas masing-masing, gitu, memiliki identitas masing-masing. Salah satu kelebihan dan ataupun keunikan daripada gamelan pring ini adalah mengenai larasnya. Larasnya dia tidak memiliki, kalau dibuat nada nasional atau standar nasional, notasinya itu do re mi fa sol la si do. Di dalam gamelan pring ini tidak ada fa-nya, yaitu do re mi sol la si. Do re mi sol la si, do-nya do tinggi. Karena di dalam gamelan balak ataupun gamelan pring ini melodinya hanya 6. Apapun bentuk tabuhan adatnya hanya bermain pada melodi 6, yaitu do re mi sol la si, kan gitu. Adapun do-nya kan untuk, kalau bahasa kami namanya gelita. Gelita itu kalau bahasa pengatur tempo ataupun ritme. Nah, artinya salah satu bertahannya gamelan pring ini karena ada keunikannya, ada kelebihannya, ada kekhasannya daripada alat pukul yang lain, yaitu
dari larasnya dan tabuhan-tabuhan adatnya. Itu hal yang tidak bisa ditemukan di alat musik lain ya, Pak. Ya. Makanya maksudnya. Nah, selanjutnya apa yang membuat gamelan bisa menjadi alat musik yang mempunyai kebudayaan dan akulturasi bagi masyarakat Lampung? Menurut Mama. Alat musik itu apa yang sudah menjadi kebudayaan? Seperti yang saya sampaikan tadi, budaya itu adalah suatu tatanan, suatu tata titi kehidupan masyarakat yang sifatnya berubah-ubah. Nah, di dalam budaya itu, unsur budaya tradisi itu ada unsur seninya. Seni yang berkaitan dengan budaya yang menggandeng suatu seni. Artinya dua ini berkaitan. Termasuk adat, budaya, tradisi seni itu berkaitan. Sehingga eksistensinya, makanya saya bilang tadi, ketika adat ditegakkan, ketika budaya dijalankan, maka seni itu akan mendampingi. Karena seni itu sebagai pelengkap, suatu keindahan gitu kan, sebagai pemanis, sebagai penyampaian dalam suatu tatanan kehidupan. Makanya gamelan masih tetap bertahan sebagai kebudayaan. Selanjutnya, Pak, siapa sebenarnya orang yang pertama kali menciptakan gamelan yang dalam sejarahnya kita pasti tahu itu sepuh ataupun nenek moyang? Kalau menurut Mama yang punya garis keturunan sang raja gamelan. Kalau yang menciptakan pertama kali gamelan pring ini kan sulit kita temukan. Karena alat musik ini alat musik rakyat. Maaf Pak, dipotong. Kalau yang di Museum Lampung itu kan ada gamelan tertua-tua. Apakah itu pertama kali yang nyiptain? Enggak juga. Di Museum Lampung pun perlu dibuktikan bahwa itu adalah alat musik gamelan tertua. Apalagi pemerintah sekarang ini, saya bukan tidak percaya kan. Terkadang merekayasa suatu perbendaan. Jadi perlu diteliti lagi bahwa alat musik gamelan yang di museum itu tertua dan Lampung. Enggak bisa juga. Karena saya memiliki alat musik tertua itu juga saya punya, masih saya simpan. Masih saya simpan alat musik tertua itu, masih saya simpan. Alat musik itu muncul ketika festival Gunung Krakatau meletus. Jadi Gunung Krakatau meletus tahun berapa? Tahun 1883. Jadi mereka tidak ingat tahun. Ketika saya tanya alat musik ini kapan dibuatnya, mereka mengatakan alat musik ini dibuat ketika Gunung Krakatau meletus, dan mereka pergi ke gunung, mereka berhinggap ke gunung, mereka bermalam, menginap di gunung itu, berlama-lama di gunung itu karena ketakutan. Mereka membuatlah suatu alat musik gamelan itu. Tetapi itu juga bukan yang tertua, karena itu sudah meniru, sudah ada gambaran dalam pembuatan. Karena kalau bisa sejarah alat musik ini ada banyak versi sih. Ada yang mengatakan bahwa alat musik ini adalah dibuat oleh Bujang Hapok. Kata Bujang Hapok itu apa ya? Saya sendiri tidak tahu yang dimaksud dengan Bujang Hapok itu kan, kalau kami kan mengenai Tuha. Tetapi karena yang membuat para penulis ini seorang-orang para teater, para sastrawan, jadi menyebut-nyebut nama-nama itu kadang-kadang apa yang ketemunya mereka. Kalau katanya dibuat oleh seorang bujang tua yang mengembara, yang tinggal di suatu pematang itu suatu ini. Kemudian dari kejauhan dia mendengar suara seolah-olah di suatu kerajaan atau di gedung dalam, salah satu gedung dalam yang ada di Skalabra itu terdengar suatu tayuhan, itu suatu pesta besar. Kemudian dia mendengarlah suara notasi gamelan itu di malam hari. Lalu besoknya ia ambil bambu, kemudian ia potong, kemudian ia laras, kemudian ia rangkai sesuai dengan apa yang menjadi imajinasi dia. Jadi kalau sejarahnya benar, belum ada yang berani mengatakan. Saya pun tidak berani mengatakan bahwa saya yang menciptakan, saya hanya sebagai salah seorang pewaris, salah seorang praktisi seni yang diwariskan oleh nenek moyang kami sebagai generasi pewaris gamelan pring ini. Berarti Mama pun sendiri belum berani menyimpulkan namanya yang gamelan tertua itu. Enggak berani. Selanjutnya, apa gamelan kebanyakan yang digunakan hanya memiliki nada do, re, mi, sol, la, si dan tidak ada fa? Apakah ada makna di balik itu lebih spesifik, Mak? Walaupun tadi Mama udah jelasin. Kenapa gitu, Mak? Kalau di dalam gamelan itu kan kenapa dia do, re, mi, sol, la, si? Nah, karena nada induknya, nada intinya ada pada 6 itu.
Jadi tabuhan-tabuhan adat itu mengacu pada nada 6 itu, tidak keluar dan tidak kurang dan tidak lebih, dia tetap seputaran pada 6 nada itu, sehingga dia lebih dominan kepada nada do re mi sol la si. Dan kalau dulu juga belum apa ya, nadanya itu belum dibuat penuh do, tetapi dia mungkin di antara fish dengan dis setengah naik gitu kan. Tetapi setelahnya perkembangan mengikuti perkembangan zaman untuk kebutuhan kolaborasi, makanya nadonya bukan do penuh sekarang ini. Itu kan kalau aslinya kan tidak seperti itu mungkin. Kayak namanya alat musik bambu ini kan, alat musik ini kan memuai, selalu berubah-ubah, ya, tidak standar. Makanya kita buatkan standarnya, nadanya do-nya ada pada in-nya. Selanjutnya, bagaimana Mak jika suatu saat gamelan terlupakan? Apakah menurut Mama itu adalah hal yang sangat merugikan untuk keanekaragaman budaya dan seni di Indonesia? Saya pikir begini, yang namanya budaya, yang namanya tradisi itu sulit untuk ditinggalkan, sulit untuk dilupakan. Selagi manusia itu ingat akan asalnya dari mana dan dia untuk apa, kemudian tujuannya mau kemana, dia pasti akan selalu mengangkat asalnya, asal tradisi yang ada pada daerahnya. Persoalannya adalah mengenai popularitasnya, itu Allah alam. Tetapi kalau akan ditinggalkan kayaknya sulit, karena itu merupakan warisan. Jadi tidak akan bisa dilupakan menurut Mama? Saya pikir tidak akan ditinggalkan. Baiklah, langsung dari Mama nih Mak. Pesan langsung dari Mama Lil untuk penerus agar selalu menjaga warisan budaya, terutama gamelan ini Mak. Pesan-pesannya buat pesan khusus buat teman-teman ya. Yang namanya tradisional itu dudukkan kepada tradisinya. Jangan dipelintir-pelintir latar belakangnya, jangan dipelintir sejarahnya, karena kita memiliki kepentingan-kepentingan di luar daripada itu. Sehingga sampaikanlah latar belakang sejarahnya secara benar kepada semua, sehingga alat musik ini akan merasa senang, akan merasa bangga ketika dia menjadi sebuah idola dan bukan menjadi satu perdebatan. satu lagi Pak, saya menganjal dari hati yang ingin bertanya tentang sekali lagi yang tentang waktu itu berada yang meneliti Profesor Margaret itu Mak. Berarti itu benar-benar belum bisa difiksin ya Mak ya, kalau misalkan itu sama yang kayak di relief di Borobudur itu gamelan ya Mak ya, belum bisa dibilang itu Ya, gamelan. sekali lagi saya sampaikan, Profesor Margaret itu meneliti ketika tahun 1982. Ketika dia mengadakan roadshow ke Bengkulu, ke Padang melalui Lampung Barat, perjalanan lewat darat, Profesor Margaret menemukan satu alat musik pukul di daerah Skalabra, namanya gamelan pring. Ada fotonya, gamelan pring. Nah makanya saya juga sendiri juga aneh, kenapa Unila tidak mau menyebut nama gamelan pring. Sedangkan Profesor Margaret tahun 1982 tertulis di situ namanya gamelan pring. Kemudian mengenai gambar yang direlief Borobudur, bagi saya sih sah-sah saja. Kita mengatakan itu gamelan, tergantung imajinasi kita seperti apa. Tetapi kan perlu adanya pendekatan dan penelitian terhadap para pencipta ataupun para sejarawan yang tahu persis tentang Borobudur. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa di situ adalah gamelan pring, di situ nggak bisa. Kecuali kalau gamelan Borobudur itu berada di Skalabra, mungkin iya, karena berkaitan. Tetapi kalau ketika ada di daerah lain, menurut saya perlu penelitian lagi. Walaupun yang meneliti itu adalah profesor, kan gitu. Yang penelitian itu kan hasil pengamatan yang ia lihat. Tetapi perlu pembuktian. Jadi menurut saya untuk mengatakan bahwa yang direlief Candi Borobudur itu adalah gamelan pring, perlu adanya penelitian lagi dan diskusi lagi antara Profesor Margaret dan orang yang tahu sejarah tentang Candi Borobudur. Dengan gamelan juga, gamelan pagi juga berarti Mak. Iya, dengan kalau saya sih tidak mau, tidak berani mengatakan bahwa yang di Borobudur itu gamelan pring, tidak mau dan tidak berani. Karena saya tidak cukup bukti, tidak cukup hanya dengan melihat kesamaan. Jangankan gamelan, manusia pun ada kesamaan-kesamaan. Jangan-jangan ini pacarnya si A, jangan-jangan ini si B, nggak bisa juga. Jadi artinya perlu adanya pendalaman lagi kalau untuk menyebutan itu dan untuk menyatakan bahwa itu adalah gamelan. Baiklah, terima kasih Mama Lil. Ya. Semua masukannya dan infonya dari Mama.
penting, dan bagi teman-teman yang belum mengetahui, ditonton di YouTube channelnya. Ini benar-benar ilmu banget gimana sejarah gamelan tuh ada dan eksistensi gamelan. Sekali lagi terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Kamalil. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.